Mengejutkan, 5 kali 24 jam pasca tertangkap karena dugaan kasus narkoba, Onadio Leonardo mengucapkan ini. Saat diperiksa untuk cek kesehatan di Polres Jakarta Barat pada hari Minggu kemarin, tidak seperti biasanya, Onat tak banyak mengucap kata. Yang ada, Onat hanya mengucap meminta doa kepada publik. Apa yang sebenarnya terjadi kepada Onat hingga meminta doa? Denny Sumargo yang sempat mengunggah video podcast lama bersama Onat dan sang istri pun mengungkap kejutan tentang betapa sweetnya Onat sebagai sosok suami. Tapi mengapa Onat bisa terlibat urusan dengan barang haram narkoba? Apa pula alasan Onat menggunakan narkoba? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lima kali 24 jam usai artis Onadio Leonardo membuat publik terhenyak kaget karena tersandung kasus narkoba, kemarin giliran Onat melakukan cek kesehatan. Maka Onat pun dikeluarkan dari tahanan narkoba Polres Jakarta Barat menuju ruang kedokteran dan kesehatan atau Dokakes Polres Jakarta Barat dengan kondisi mengejutkan. Pasalnya, jika artis lain tersandung kasus narkoba, sering mengungkap kalimat penyesalan ataupun permintaan maaf kepada keluarga. Onat yang ditemui tim Intens saat menuju ruang Dokes justru lebih memilih bungkam. Onat yang mengenakan jaket warna biru tua dan menutupi wajahnya dengan masker terlihat kuyu dan berjalan dengan lemas saat digiring pihak polisi. Dan begitu keluar dari ruang Dokes usai menjalani cek kesehatan, Onat justru menggulirkan sebuah kalimat mengejutkan, yaitu mohon doanya aja. Onat, gimana hasil tes kesehatannya? Nat, udah berapa lama Nat makin Nat? Nat, ada penyesalan gak Nat? Nat, teman-teman artis dan Habib Jafar pada kecewa nih Nat, gimana Nat? Orang tua kan Nat? Meminta maaf orang tua. Menyesal gak nih Nat? Sini. Nat, ada rencana mau ngajuin reward TPH bro Nat? Dua-duanya ya. Kalimat Onat yang jelas, singkat dan padat, hanya memohon doa saat tersandung kasus narkoba itu pun mengulik tanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Onat sehingga selama 20 tahun berkarir di jagat hiburan, baru kali ini Onat tertangkap polisi dengan dugaan kasus narkoba? Tak pelak, artis Denny Sumargo yang kenal baik dengan Onat dan keluarganya pun mengutas aksi prihatin. Dengan mengunggah video podcast lamanya bersama Onat, sang istri, pada akun sosmed pribadinya. Bahkan Denny pun mengulik sisi kebaikan Onat yang senang menolong. Tapi memang memiliki kebiasaan yang kurang baik. Karena Onat dan Baby serta keluarganya itu kita kenal cukup baik, dan Onat tuh salah satu orang yang menurut gue helpful banget ya. Kalau gue butuh dia tuh jarang banget bilang, hampir mungkin nggak pernah bilang enggak. Dan gue tahu Onat itu sebenarnya orang baik, sangat baik. Tapi sayangnya kebiasaannya yang kurang baik. Dan gue tidak akan bersetuju karena dia teman dan gue sayang sama dia, kemudian membenarkan apa yang dilakukan, tidak bisa. Karena
itu sama saja kita menjerumuskan Onat lebih jauh. Yang dibutuhkan Onat adalah ya, setiap manusia pasti memiliki sisi baik dan sisi buruk pada diri masing-masing. Tak heran, Denny Sumargo pun terkenang kesan pertama pertemuannya dengan Onat yang tak begitu meninggalkan kesan baik. Tapi seperti istilah tak kenal maka tak sayang, maka semakin dalam mengenal Onat, Denny justru dibuat terkaget karena Densu justru mengaku Onat adalah nice guy, alias seorang pria yang baik. Hanya saja memiliki kebiasaan yang harus diperbaiki. pusing, sedih juga karena deket. Jadi gue pernah tuh di podcast, ditanya siapa bintang tamu yang paling lu undang, paling lu nggak suka? Gue bilang Onat. Onat tuh kata pertama kan, kenal kan maka kata saya. Onat itu kalau dari penampilan tuh jujur gue agak kurang suka waktu itu. Karena agak lemji. Pertama-pertama nih. Tapi setelah kenal orangnya, I love him a lot. He's a nice guy. Cuma memang kebiasaan-kebiasaannya banyak yang perlu diperbaiki. Kita juga belum tahu kan, masalah ini press release berikutnya belum keluar. Apakah terbukti sudah sah atau bagaimana kita belum tahu. Karena ini kan masih dugaan juga. Tapi yang pasti gue menganggap apa yang terjadi sama Onat adalah suatu musibah buat dia untuk berbentuk. Tak ada manusia yang bisa meramalkan kapan musibah akan datang. Dan kali ini musibah berlabel kasus narkoba mendadak mengguncang aras hidup Onat yang selama ini dikenal sebagai artis yang tak pernah tersandung kasus narkoba. Bahkan meski tubuhnya banyak dihiasi tato, Onat lebih dikenal sebagai artis dan suami yang sweet bagi baby sang istri. Seperti yang gue gambarin di clipper di feed Instagram gue, itu kan gue ada postingnya dengan caption semoga lebih baik dan gue sayang sama kalian semua. They are so sweet, both of them. Cuman ada hal yang maksudnya gini, manusia tuh pasti akan bikin salah kan. Jangan dibenarkan kesalahannya. Tapi kita support dia memperbaiki diri. Tapi kalau memang sudah dikasih kesempatan dan support untuk memperbaiki diri juga tidak bisa, apa boleh dikata? Kan gitu. Ya, tidak seperti selebriti lain yang tubuhnya jauh dari tato, tapi malah berkali-kali tersandung kasus narkoba, seperti yang saat ini sedang heboh menimpa artis Amarzoni. Sedangkan Onat, untuk pertama kalinya setelah 20 tahun berkarir di jagat hiburan, justru tersandung dugaan kasus narkoba. Yang membuat Denny Sumargo mengutas pesan khusus, agar jika diberikan kesempatan, Onat harus benar-benar memperbaiki diri. Tapi kita support dia memperbaiki diri. Tapi kalau memang sudah dikasih kesempatan dan support untuk memperbaiki diri juga tidak bisa, apa boleh dikata? Kan gitu. Harapannya buat Onat. Doanya sendiri. Udah lah Nat, stop lah. Iya. Nongkrong sama gue cuy, asik gitu. Masih bisa asik tanpa barang itu. Asik. Yoi. Kan gue nggak perlu minum untuk kelihatan mabuk kan. Pertama kali terciduk dugaan kasus narkoba, apa yang sebenarnya terjadi dengan Onat? Dua dekade berkarir di dunia hiburan yang konon syarat akan godaan, maka terciduknya Onadio Leonardo untuk pertama kali di tahun 2025 ini pun luar biasa mengguncang kekagetan publik. Diciduk polisi saat berada di rumah, apa yang membuat Onat jadi bisa berurusan dengan narkoba? Entahlah. Yang jelas, saat menjalani cek kesehatan, pihak Polres Jakarta Barat menguak fakta mengejutkan. Bahwa hasil tes urin Onat positif mengandung amfetamin dan THC yang notabene bagian dari zat narkoba jenis ekstasi dan ganja. Pada hari ini, kami dari Satres Narkoba Polres Jakarta Barat melaksanakan cek kesehatan terhadap saudara dengan inisial OL yang merupakan public figure yang telah kita amankan pada hari Rabu malam kemarin.
Dan pada saat pelaksanaan kesehatan tadi, yang bersangkutan alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Urinnya seperti apa? Kalau untuk tes cek urin sudah kita laksanakan pada hari Kamis siang di tanggal 30 dengan hasil cek urin yang bersangkutan positif mengandung amfetamin, methamphetamine dan THC. Ya, betul. Istrinya sudah kami kembalikan karena yang bersangkutan inisial BB setelah kami lakukan cek urin, yang bersangkutan tidak positif mengandung narkotika urinnya. Oleh karena itu kami kembalikan. Alasan menggunakannya apa Pak katanya? Nanti ya. Dinyatakan positif mengandung zat amfetamin dan THC, momen penangkapan Onat di rumahnya yang terletak di kawasan Tangerang Selatan pun berlangsung tegang. Disatroni pihak kepolisian pada jam 10 malam, tak ada warga sekitar rumah Onat yang menyangka jika Onat bakal diciduk karena dugaan kasus narkoba. Ya saya sih kejadian kronologisnya sih nggak tahu pasti, cuman kan saya dengar-dengar katanya sih kejadiannya waktu malam Kamis jam 10-an lah, ditangkapnya di rumah sih katanya. Ya paling katanya sih yang saya dengar-dengar katanya antara 8 sampai 9 orang, 3 mobil lah kalau nggak. Ya kalau dari rumahnya Onat sih yang saya dengar katanya sih cuma Onat doang sih, 1 orang doang. Terus didampingi sama istrinya sih. Pertama kali terciduk kasus narkoba, keluarga Onat pun mengunjungi Onat di Polres Jakarta Barat. Benarkah orang tua Onat jadi sedih? Hitungan hari mendekam di tahanan narkoba Polres Jakarta Barat, Onadio Leonardo pun dikunjungi oleh pihak keluarga, menggulirkan pemandangan mengejutkan. Pasalnya ibu dan kakak Onat datang ke Polres Jakarta Barat mengunjungi Onat tanpa terlihat didampingi oleh pengacara sama sekali. Padahal 5 kali 24 jam terciduk dugaan kasus narkoba, hingga kini Onat belum didampingi tim pengacara. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang jelas ketika mendatangi Polres Jakarta Barat untuk mengunjungi Onat, Ibu Onat terus menundukkan wajahnya. Kabar. Apakah udah menyiapkan kuasa hukum, Bu? Udah menyiapkan kuasa hukum? Mohon maaf, lewat. Selain mendapat dukungan dari keluarga, kasus dugaan narkoba yang menimpa Onat pun bakal dikawal oleh organisasi Gerakan Anti Narkoba Nasional, yang khusus mendatangi Polres Jakarta Barat, yang mendorong pengobatan Onat sampai sembuh. Hanya saja, selama Onat bukan bandar ataupun pengedar barang haram narkoba. Saya sudah bicara dengan Pak Kasat, Pak Sambo kalau nggak salah namanya, agar khususnya Onat, ya, sepanjang Onat ini bukan bandar dan pengedar, kami minta dengan tegas dilakukan pembantaran, pengobatan, tentunya berdasarkan hasil asesmen. Asesmennya itu kan menyangkut makainya apa, berapa lama, tergantung nanti tingkatan. Tetapi kami akan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan, melakukan kontrol sampai dia juga nanti keluar dari pengobatan. Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Onat hingga tes urinnya bisa dinyatakan positif narkoba? Pasalnya, dalam keseharian, Onat menjalani kehidupan yang bak kesempurnaan hakiki. Istri yang cantik, anak sepasang lelaki dan perempuan, dan keluarga yang selalu setia memberikan dukungan.
Apa yang kurang dari hidup Onat hingga bisa terciduk barang haram narkoba? Yang jelas, selebriti seperti Ivan Gunawan pun ikut memberikan nasihat bijak. Makanya sholat 5 waktu, jadi jauh dari narkoba insya Allah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber, yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.